Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, tadi disampaikan oleh Mas Hensat bahwa setelah dievaluasi kemudian apa selanjutnya? Apakah pemerintah kemudian menangkap keinginan publik untuk mencopot jabatan Miftah sebagai utusan khusus Presiden? Jadi kalau bicara ketegasan, kita harus bicara soal kadar. Ketegasan tidak selalu kadarnya adalah pencopotan. Ketegasan juga bisa diartikan dengan peneguran, evaluasi, dan juga monitoring. Di kantor kami, kantor komunikasi kepresidenan, ada fungsi monitoring dan evaluasi komunikasi pemerintah termasuk pejabat negara. Ini bagian dari ketegasan dari pemerintah, dari Presiden Prabowo. Nah, tadi dikatakan memang publik ini banyak menuntut untuk kemudian dilakukan pencopotan. Kami bisa mengerti dan menurut kami bahwa sorotan dari publik ini juga sangat baik untuk menjadi satu pagar, satu pengingat bagi kami semua pejabat publik untuk benar-benar menjaga kehati-hatian dalam bersikap. Karena mata publik ada di mana-mana, handphone ada di mana-mana untuk merekam segala sesuatu yang benar-benar kita harus benar-benar menjaga. Dan sekaligus juga ini menurut kami ini adalah satu pembelajaran yang sangat baik bahwa memang seringkali kita ini guyon ya, guyon di Indonesia, guyon bercampur bully itu tipis-tipis gitu ya. Banyak sekali guyon-guyon yang kita bercanda dengan bungkus bullying. Hal ini perlu untuk kemudian kita menjadi pembelajaran kita bersama bahwa hal itu bisa sangat menyakiti orang lain. Dan yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi belajar betul dari kebesaran hati dari Bapak Tun Haji. Ketika ada media yang menginterview Bapak Tun Haji, Pak Tun Haji mengatakan bahwa saya biasa saja, saya tidak ada rasa apa-apa begitu ya. Menurut saya Bapak Tun Haji memiliki kebesaran hati Baik. yang sangat luar biasa, yang itu menjadi pembelajaran buat saya juga dan pembelajaran buat kita semua. Dan yang ketiga tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ihsan bahwa siapapun itu bisa salah, siapapun bisa salah. Jadi mari juga kita membangun sebuah sistem yang memberikan ketegasan, memberikan evaluasi, namun juga memberikan sebuah kesempatan. Jika kemudian masih ada sebuah sikap untuk memperbaiki. Oke, saya selanjutnya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, ada saja pihak-pihak yang membenarkan tindakan ketika berdakwah kemudian dengan metode ataupun gaya berkelakar gitu ya, dianggap ya biasa saja, itu hal yang memang sering dilakukan oleh Miftah Maulana. Tapi bagaimana kemudian MUI melihat ini? Apakah MUI juga akan melakukan misalnya pembinaan kepada Miftah Maulana atau bagaimana? Ya, di dalam dakwah itu juga bisa berkelekar, tetapi tadi memilih candaan-candaan yang positif. Banyak sekali. Dan kita selalu di dalam berdakwah itu ada sisipan-sisipan humor dan seterusnya, ya kan? Supaya segar, hadirin tidak mengantuk dan lain-lain. Banyak sekali juk-juk yang bisa kita lempar kepada audiens ya untuk disampaikan supaya mereka bisa mengunyah ya, jadi tidak serius kan begitu. Tetapi yang kita lihat kemarin itu memang mungkin slip ya. Jadi saya kira tadi saya sampaikan bisa saja siapapun itu slip. Dan kalau memang itu slip sudah disadari, beliau sudah minta maaf dan kedepannya tentu beliau pasti akan melakukan introspeksi untuk lebih wise, untuk lebih lembut di dalam berdakwah, untuk lebih memilih kata-kata yang baik dan tidak merendahkan siapapun. Nah, itu tugasnya juru dakwah. Kalau perlu dakwah itu justru tadi saya sampaikan mengajak dengan memberi makan, bukan mengajak dengan marah-marah, apalagi merendahkan, misalnya kan gitu. Kan banyak nih penceramah yang marah-marah, ya kan? Yang penceramah yang mau dihargai mahal. Nah, justru keliru. Di dalam ayat Al-Quran tadi saya sebut sekali lagi, di dalam surat Al-Kahfi, itu ayat 19, justru berdakwahlah dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Nah, itu. Jadi jangan sampai nih lupa ya, karena audiensnya banyak, masanya banyak, pengikutnya banyak, lalu dia tidak lepas kontrol ya, lepas kendali. Nah, ini juga banyak dialami oleh para tokoh-tokoh ya, yang mungkin ini sebagai muhasabah tadi ya, sebagai peringatan di awal.
Jangan sampai tadi kata Mas Hensat, apa yang dilakukan Pak Prabowo yang hebat seperti itu ya, sekarang sudah menggelegar ya. Indonesia sudah mendunia, semua sudah respect dengan Pak Prabowo yang kemarin Baik. mungkin sempat lupa di mana Indonesia. Sekarang luar biasa karena presiden tandang di semua event, ya kan? Nah, jangan sampai kemudian gara-gara yang begini mencoret sedikit lah ya, nggak sampai ke Baik, Pak sana-sana Ihsan. sih, tapi ya jangan sampai lah Ya, staf-stafnya itu justru membuat kontraproduktif ya. Karena oke. Saya ke ya kita tahu Mas lah yang Hensat ya, Pak namanya Ihsan. rakyat kecil itu, penjual asongan, tukang teh itu tidak perlu pertolongan siapapun, dia akan jalan, nggak perlu bantuan Baik, siapapun, itu ya. dia jalan, Baik. tangguh dia itu, nah itu. Baik, selanjutnya Mas Hensat, tadi disampaikan Mbak Lulu bahwa bentuk ketegasan itu tidak harus dalam bentuk pencopotan gitu. Jadi walaupun kita menangkap ada keinginan publik yang mendorong untuk pencopotan atau bahkan dipecat gitu ya, itu yang santer kita lihat di sosial media. Lalu bagaimana kemudian meredam ini semua, apa yang kemudian harus dilakukan lagi oleh pemerintah? Ya, kalau dalam teori komunikasi kan ada teori yang mengatakan komunikasi itu siapa yang mengatakan, kapan dikatakan, kepada siapa, dan dampaknya apa. Nah, itu yang terjadi saat ini sedang diolah satu persatu dampaknya oleh rakyat Indonesia, oleh publik, oleh netizen. Yang dilakukan Gus Miftah bagus, minta maaf langsung. Tapi gestur setelah meminta maafnya, tadi Metro TV menayangkan, itu menurut saya sebuah gestur yang tetap ada quote unquote sedikit intimidatifnya. Merangkul Sur Haji dengan begitu eratnya itu belum tentu suka juga tuh dia dirangkul begitu sambil jalan kaki bersama gitu. Jadi menurut saya gesturnya juga tetap harus diperbaiki ya, karena itu bukan gestur orang yang minta maaf dan asik-asik aja. Bisa jadi sang bapak penjual teh itu juga belum merasa asik-asik aja dengan Gus Miftah. Jadi harus berhati-hati. Dan tentu saja saya yakin sekali Mbak Lulu, kemudian Bang Hasan Nasbi dan teman-teman di pemerintahan akan mengevaluasi betul kejadian ini sehingga tidak lagi melukai masyarakat. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa buat apa kita dipuji negara lain, masuk G20 sebagai kekuatan ekonomi terbesar tapi rakyatnya masih miskin. Nah, ini kan kenyataan betul bahwa kenyataan rakyat miskin masih tidak mendapatkan tempat yang layak, bahkan di sebuah panggung yang sama-sama kita lihat semuanya berada di atas panggung ketawa bersama, terbahak-bahak, bahkan setelah meminta maaf masih menurut saya ada gestur-gestur yang menurut saya mesti diperbaiki sebagai simbol permintaan maaf yang tulus. Semoga hal ini tidak terjadi lagi dan ada sebuah evaluasi yang terbuka dari pemerintah sehingga Ya, bisa diketahui oleh rakyat banyak bahwa ini adalah bentuk ketegasan dari pemerintahan Pak Prabowo. Mbak Vera, Mbak Lulu, dan Pak Iksan, terima kasih. Sekali lagi, salam es teh. salam ST. Salam Oke, minuman rakyat. diborong itu kayaknya ST-nya banyak kayak di situ. Makasih Mas Hensat, kemudian Mbak Lulu dan juga Pak Ihsan atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.